Oke, selamat weekend guys. Bersama Tip Trader 8 again. Kita akan bahas mengenai sorry batuk. 6 saham jagoan yang layak dikoleksi untuk cuan mingguan saat IHSG galau guys. Nah, nomor satunya sahamnya juara karena televisi turns to digital gitu ya guys ya. Saham pilihan untuk cuan mingguan dan saham pilihan untuk cuan harian. Yuk kita lihat analisanya. Oke guys, jadi kalau kita lihat ya guys ya, IHSG saat ini ya JKSE ya, kemarin gue lebih suka pakai chart gue yang ada di Amin Broker ya guys ya. Secara daily ya dia melawan gitu ya. Secara daily dia melawan setelah dia turun jebol 6983 naik ke atas. Ini menurut gua di hari Jumat melawan itu menurut gua indikasi baik ya, dimana dia menolak untuk turun di area-area 6.900 dan langsung diambil, dan mudah-mudahan sentimen ini bisa digunakan oleh pasar yang lain berusaha untuk tembus dari 7.100 ya. Dan secara weekly guys memang masih doji ya guys ya, masih doji sideways gitu ya, yang dimana mudah-mudahan nanti dia bisa tembus ya dari 7.100-nya menuju 7.200 ya. Take it step by step. Kalau menurut gua lumayan membuat kita masih positif terhadap market kita. Yang kemudian kalau gua ngelihatnya ada beberapa saham-saham yang layak dilihat di mingguan dan di harian ya. Tetapi kalau gue juga ngelihatnya bahwa saham-saham mingguan ini yang kita koleksi adalah saham-saham big cap gitu ya, yang dimana menurut gue juga akan berjaya di bulan Desember. Oke, lanjut ya guys ya. Jadi kalau kita lihat juga yang ada di sini cuy ya, di screener di heat map ya, stocks ya, kita lihat performance Indonesia ya, jangan salah. Kalian juga bisa ngeliatin ya. Kalau kalian trading viewer juga gitu ya, kamu juga bisa ngeliatin. Nah, gua lebih suka kalau di sini kan udah ada sektor-sektornya. Kita akan lihat bahwa di weekly. Nah, di weekly kalau kalian lihat ya, hampir semuanya lumayan hijau gitu ya guys ya. Nah, di sini ada sektor non energy mineral yang gue lihat bahwa ini kayaknya seru nih gitu ya guys ya. Nah ya, nih MDKA Inco. MDKA kalau menurut gue sampai di bulan Desember Januari ini akan lumayan gitu ya. Inco dan Antam juga akan lumayan. SMGR juga lumayan, INTP juga lumayan. Jadi kalau menurut gue yang ini ya lumayan seru ya, terutama big capnya. Ini jangan salah ya, ini kapitalisasinya ya yang lumayan besar, yang menurut saya bagus gitu ya guys ya. Jadi kalian boleh lihat. Lalu setelah itu di finance as usual adalah selalu sektor yang mendominasi di Indonesia gitu ya, terutama di BBCA, BBRI dan bank himbara gitu ya guys ya. Yang pertama ada BBCA, BBRI, BMRI gitu ya. Arto kemarin naik 17,74% secara weekly, tapi gue melihat masih sahamnya masih downtrend. Jadi kalau gue
Gua sendiri masih wait and see. Tapi kalau kalian mau ikutan, ya monggo-monggo aja gitu ya. Tapi kalau gua ngelihatnya nanti risknya masih belum, ya. Lalu setelah itu kita bisa lihat komunikasi, ya guys ya. Ini minerals, komunikasi gitu ya. Nah, di sini ada beberapa saham yang menurut gua lumayan seru ya. Salah satunya MTech dan Telkom. Saham-saham ini gitu ya adalah saham-saham yang sangat terimpact positif gitu ya. Kalau MNCN, grup-grup Om Hari gitu ya, Om Haritanu, MMCM, BMTR dan yang lain-lain itu terpengaruh negatif karena mereka belum ready banget gitu ya. Tetapi kayak TLKM, MTech, TLKM tentunya digital, almost reach out dari digitalisasi sekarang gitu ya, banyakkan pakai IndiHome. Lalu untuk MTech ya guys ya. Nah, MTech dengan SCMA inilah yang menurut saya satu saham yang benar-benar impactnya bagus. Detail coming up gitu ya. Lalu setelah itu kita masuk ke sini enggak, utility-nya masih belum gitu ya. Engkau udah, go to udah, minerals ya. Nah, mineral saat ini masih belum ya guys ya, tetapi ada beberapa saham-saham yang masih tetap hijau gitu ya. Saat ini kalau menurut gua nanti mungkin di bulan Desember atau Januari ya mungkin akan mulai merekah lagi. If ya dari G20, dari Rusia gitu ya masih kondisi masih stay the same. Krisis sudah mulai ya guys ya, yang ada di Eropa gitu ya, udah banyak yang demo. Kalau kalian lihat demo Eropa, banyak banget deh guys ya. Jadi itu adalah sesuatu hal yang harus kita antisipasi ya. Walaupun kita huge in export, tapi tentunya kalau ada krisis akan turun juga consumptionnya karena orang nggak bisa beli gitu ya. Tapi kita lihat aja bagaimana pemerintah-pemerintah di Eropa akan menghandle hal tersebut. Oke guys, lanjut ya guys ya. Jadi gue masuk akan ke saham-saham weekly-nya. Ya, pertama adalah namanya SKRN ya. SKRN kalau gue selalu udah gue ngomongin ya dari kemarin ya, bahwa saham ini yang bekerja sama untuk rental heavy equipment dan overnya adalah crane gitu ya guys ya, mempunyai market yang antisipasi mempunyai market atau investor yang mempunyai sentimen positif terhadap saham ini ya. Nah, dari sini kita lihat ya bahwa dari secara weekly setelah dia turun drop gitu ya, dia naik tinggi gitu ya, dan saat ini sudah all time high dari harga pembukaannya waktu IPO, yaitu sekarang sudah reach 2000-nya ya. Mudah-mudahan dia lancar menuju 2500. Kalau menurut saya bakalan seru ya sampai ke atas ya. Mudah-mudahan sampai 2060 targetnya, lalu nanti mudah-mudahan naik ke 2600 ya. Oke guys, kita lihat aja ya di 2060 nanti ya dia reach out, apakah ini akan tembus atau enggak ya. Mudah-mudahan lancar gitu ya guys ya. Oke, kita lanjut. Setelah itu ada salah satu saham yang menurut saya juga seru adalah bank-bank yang saat ini mulai recovery. Salah satu contohnya adalah BBNI gitu ya guys ya. Ini menuju all time high, kalau menurut gua akan menuju ke 10.000 ya. Ini saat ini setelah dia turun, dia menolak untuk naik, dan ini ada pattern namanya continuous pattern yang dimana dia udah keluar ya, keluar, dan mudah-mudahan lancar, nggak tembus dari 8.800 dan 8.325. Mudah-mudahan bisa sampai ke area 10.775. Itu BBNI. Lalu ada BMRI
ya. BMRI ya, ini saham yang ketiga, ini juga seru ya guys ya, mudah-mudahan nyampe 12.000. SL di bawah 9750, kalian boleh cicil di 10175 ya. Lalu ada BBCA ya, saham yang keempat. Ini selalu jalan ya. Kalau menurut gue ini adalah salah satu kategori saham defensif yang ada di Indonesia gitu ya, bukan saham consumer ya. Nah, mudah-mudahan ini lancar ya guys ya, seiring dengan laporan keuangannya yang lumayan bagus gitu ya. Dan juga secara profit marginnya meningkat, profitnya meningkat ya. Dan mudah-mudahan ini 25T ya, mudah-mudahan lancar naik ke atas ya. Dan kalau kita lihat secara weekly, walaupun kena imbasnya waktu pandemi, lancar jaya menuju 10.600 ya. Oke guys, lanjut. Setelah itu kita masuk ke saham yang kedua dari terakhir adalah Inco ya. Inco, jadi kalau kita lihat secara weekly dia keluar ya menuju area 8125-nya gitu ya guys ya. Adalah ini titik tertingginya Inco. Titik tertingginya Inco benar di tahun ini gitu ya. Ini dia ya, 2022. Apakah dia akan reach out lagi? Who knows gitu ya. Tapi kalau menurut gua ya, dengan adanya kebijakan baterai, menurut gue sih dia akan all time high, mungkin akan ke 1325 dan yang lain-lain ya. Nah, kalian kalau mau ngikutin monggo ya guys ya, tapi hati-hati. Inco rajanya PHP, dan pernah ada dia bulanan event tahunan dia berkembang dari 2100 4500. Nah, apakah ini juga akan seperti itu? Let's see how it goes gitu ya. Tapi kayaknya dari bentuk candlenya di weekly dia menuju 8100 ya. SL taruh 6375, beli area 7100 ya. Alright. Saham yang ke-6, which is yang terakhir, adalah bukan MTech, bukan Telkom, adalah SCMA, Surya Citra Media ya. Jadi kalau kita lihat ya guys ya, Surya Citra Media secara weekly ya guys ya, dia baru keluar ya dari pattern double bottomnya ya. Jadi kalau gua kasih lihat di sini ya, nah ini dia gitu ya. Mudah-mudahan dia bisa nyampe 278 and beyond kalau menurut gua gitu ya. Pernah terjadi double bottomnya bisa sampai sini nih ya, malah 310. Nah, gue lihat secara mingguan ini kayaknya lumayan seru nih, apalagi mereka ya adalah salah satu yang benar-benar terimbas dari sistem TV analog menjadi digital. Kenapa guys? Karena begini, mereka itu lebih establish videonya. Kalau kamu tahu, kamu browsing di Android atau di lain-lain gitu ya, aplikasi video adalah aplikasi yang dibuat oleh SCMA ya, untuk mengantisipasi hal-hal ini. Jadi waktu itu kalau nggak salah 17 atau 2018 ya, mereka baru establish, mereka bikin film-film digital, series dan yang lain-lain, dan lumayan ada di situ ya. Nah, di situ pendapatan video ya guys ya, di 9 bulan pertama ini udah meningkat sekitar 71% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, atau 545 miliar gitu ya. Itu juga didapatkan dari revenue dari English Premier League, which is liga bola yang paling diminati oleh penggemar bola asing gitu ya. Lalu yang kedua adalah tentunya di bulan November ini ya, sentimen positifnya ada gitu ya. Di bulan November ini akan ada siaran World Cup ya, atau Piala Dunia yang ada di Qatar di 2022. Nah, monggo di komen siapa tim sepak bola favorit kamu ya. Jangan lupa tim sepak bola favorit gue siapa ya? Argentina nih. Kayaknya waktunya si Old Lion ya, Om Messi ya, menjadi juara, mudah-mudahan ya. Who knows ya. Nah, soalnya tapi kalau gue bola sucks ya guys ya. Kalau gue trading alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau bola biasanya kalah melulu. Tapi let's see how it goes ya. Nah,
setelah itu karena ada sentimen-sentimen positif ini, menurut saya SCMA bakalan berjaya di bulan November dan Desember ini ya. Mudah-mudahan saya nggak salah ya guys ya, dan mudah-mudahan kalian bisa ngikut ya. Monggo, dan saya lihat bahwa dari sini bisa kelihatan bahwa sahamnya sudah mulai breakout, dan apakah ini akan menjadi naik sampai 312 ya. Kita lihat aja, ini harusnya sampai sini nih cuy ya, sini nih. Nah gitu ya, mudah-mudahan ya lancar jaya gitu ya. Oke guys, next kita akan bahas saham-saham daily-nya. See you guys, bye. Oke, kita bahas sekarang saham daily ya guys ya. Di saham daily gue ada list beberapa ya guys ya. Jadi kurang lebih ada 12-an gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam mensortir saham-saham di daily ya, di harian. Nah jangan salah guys, saham-saham yang udah gue pilih ini kalian masih dapat PR juga. Ditentukan risk reward rasionya, ditentukan money managementnya supaya lebih lancar. Oke, saham yang pertama adalah saham Inco. Ya, saham Inco saat ini adalah kena sentimen positif ya guys ya, yang dimana dia mulai naik menuju 8175 dengan SL 6950 ya. Beli di area 7375 menuju 8175 ya guys ya. Lalu target kedua di area 8850 ya. Lalu yang saham kedua adalah saham Raja. Ya, Raja ini kalau menurut saya ya, monggo, mudah-mudahan bisa tembus dari 1190-nya ya, dan setelah itu menuju 1500-nya. Sideways di atas menurut saya sangat bagus gitu ya, apalagi kalau dia bisa breakout ke atas ya, ke 1230. Ini jalannya juga udah lumayan lancar, mudah-mudahan nyampe ke 1200-nya ya. Saham Raja ini adalah saham untuk distribusi natural gas guys gitu ya. Dan kalau kita lihat mungkin ada declining dari net income-nya, tetapi revenue-nya meningkat lumayan gitu ya sejak dari pandemi kemarin ya. Kemarin sempat turun, habis itu dia meningkat ya, dan ini sama kayak sahamnya, mudah-mudahan meningkat. Oke. Lanjut, setelah itu kita masuk ke TINS. TINS atau timah ya guys ya, ini juga seru ya, baru keluar dari sideways yang sudah dibikinnya gitu ya. Dia breakout, dia breakout, test support ya, ini test supportnya dan lancar naik ke atas. Mudah-mudahan nyampe 1500, 1560. Di sekarang masih di 1400, SL di bawah 1395, beli di area 1440. Lalu setelah itu ada Arna. Ya, Arna kalau menurut saya ini juga seru ya guys ya. Beli di area 965, SL di bawah 920 menuju 1070 dan 1025 ya. Lalu setelah itu ada BMRI. Seperti yang ada di saham weekly-nya, BMRI kayaknya akan menuju all time high-nya lagi. SL di bawah 9925. Beli di area 10.3500, mudah-mudahan bisa sampai ke 12.000 atau 11.500. Lanjut setelah itu ada Tekim ya, perusahaan kertas. Tekim ya, SL di bawah 7775, beli di area 8075 menuju 8600 ya, atau 8800 ya, 8400, 8600, 8800 ya. Lalu setelah itu ada INKP.
Ini juga seru ya guys ya, walaupun dia merah-merah, oh merah-merah gitu, tapi dia bertahan di atas 9850-nya. Mudah-mudahan lancar menuju 11.000 ya. Dan kalau menurut gue ini bentuknya udah seru banget ya. Dia berhasil, ini kalau dia tembus 10275-nya bisa sampai ke 11.000-nya ya. Lalu setelah itu dari 11.000 bisa menuju 11.875 atau 12.000-nya. Mudah-mudahan all time high ya. Kita lihat aja bentuknya udah seru ya, bentuknya udah seru, jangan salah ya guys ya, bentuknya udah seru. Lalu setelah itu kita masuk ke Antam. Antam juga sama dengan sentimen yang dialami di Inco gitu ya. Mudah-mudahan lancar menuju 2215, beli di area 2055 2045, SL di bawah 1950. Lalu setelah itu ada Cars ini adalah perusahaan holding company yang beroperasi di trading business, property dan juga jasa gitu ya. Segmennya dia ada otomotif, financial, after sales dan yang lain-lain. Ya, ini gue lihat udah seru ya guys ya, keluar dari double bottom ya, membentuk pattern double bottom ya, dan di sini dia berhasil nggak masuk lagi ya, ini double bottomnya dia berhasil naik gitu ya. Ini dari 7486 berarti kurang lebih 10 ya, lebih 10. Jadi dari sini 85, oh dia baru reach ya, baru reach 95. Kita tunggu lagi apakah dia mantul berhasil bertahan di atas 92. Kalau naik di atas 92 maka dia mungkin bisa menuju 114 120 ya. Itu adalah Cars. Lalu setelah itu ada Fire ya. Jadi di saham minggu kemarin nih kalau nggak salah Fire ini berjaya ya, memanas gitu ya. Fire ini adalah investment services terhadap natural resources, terutama untuk coal gitu ya guys ya. Nah dia setelah dia downtrend, dia breakout gitu ya dari sideways-nya. SL kalian pasang 248 dan 260 gitu ya. Mudah-mudahan bisa reach out ke 340, beli di area 286. Lalu setelah itu ada KLBF dan SCMA. KLBF adalah perusahaan obat yang dari tahunan ya sudah keluar dari sideways-nya. Jadi kalau kalian lihat di tahunan ya guys ya, atau gua taruh di monthly ya. Nah ini dia nih ya, ini sideways-nya dia tembus ya, keluar all time high tes all time high-nya, dan menurut gua akan naik lagi menuju 2400 atau 2600-nya ya. Nah, apakah dia akan sampai ke golden ratio-nya which is 2895? Kita lihat aja ya cuy, mudah-mudahan lancar menuju area itu ya guys ya, area itu ya. Alright guys, lanjut kita masuk ke saham lainnya, yaitu mana tadi ya, ini dia ada SCMA. SCMA seperti yang gue udah bilang ya guys ya, ada sentimen positif dari digitalisasinya pertelevisian di Indonesia. Mudah-mudahan nyampe ke 304-nya. Lanjut setelah itu ada Fit ya, ini buat dicopet boleh banget, buat di swing tunggu di area 280 ya. Lanjut setelah itu ada Wapo ya, ini juga seru ya, berhasil keluar dari kedalamannya. SL di bawah 169 ya, beli area 178, hati-hati di 199 atau 232 ya. Ini saham nggak begitu liquid ya guys ya, gue sih suggestnya dicopet aja ya. Lalu setelah itu ada Auto ini juga seru ya guys ya, beli di area 1470-an, SL di bawah 1400, mudah-mudahan bisa menuju 1700-nya. Lanjut setelah itu ada SMGR ya, SL di bawah 7850, beli di area 8050 menuju 9175-nya. Oke. Lanjut setelah itu ada MDKA yang kena sentimen positif
mengenai harga emas ya. Mudah-mudahan setelah Depa Valley minggu ini ya, atau minggu depan ya, lalu juga Shincia dan Christmas gitu ya. Mudah-mudahan ya 4360 kamu belinya dengan kamu pasang SL di bawah 4000 ya. Mudah-mudahan bisa nyampe ke 5250-nya atau di area 5600-nya. Oke. Lanjut, setelah itu ada saham otomotif namanya IMAS. Ini adalah yang terakhir. Ya, gue lihat juga ini seru ya guys ya, dengan SL di bawah 925, beli di area 960. Mudah-mudahan menuju 1060, 1100 ya. Mudah-mudahan lancar menuju ke awan ya. Oke, itu aja dari gua. Selamat Hari Bapak ya. Kalau nggak salah ada Father's Day ya di minggu ini ya. Semoga bapak-bapak bisa menjadi teladan bagi keluarganya. Oke, itu aja dari gua. Tip Trader 8 signing out. Happy cuan guys, dan semoga cuan konsisten. Bye bye.